komputer. Nah, biar nanti teman-teman bisa mengulang lagi gitu. Untuk share screen-nya sudah jelas kah, Bapak, Ibu? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Mantap, mantap. Baik, saya ulangi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung di kelas KBD tanggal 10, ya benar ya, tanggal 10 bulan 2 Februari tahun 2021 hari Rabu ini. Seperti biasa, materi pada hari Rabu ini adalah tanya jawab nih. Nah, biasanya kan mungkin kemarin pas hari Senin sama Selasanya sudah belajar nih dengan Pak Adi. Dan pas membuat website atau prakteknya, itu ada kendala. Nah, monggo nanti silakan tanya-tanya. Oke, sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya M. Aris Setiawan, saya selaku CTO dan juga developer di Raja Kreatif Group. Nah, pada hari ini saya menggantikan Pak Hadi dulu, dikarenakan ada kendala juga, dan juga beliau sedang mempersiapkan materi-materi terbaru untuk teman-teman KBD. Jadi mohon dimaklumi untuk ketidakhadirannya dahulu pada sesi kali ini. Nah, ini saya mau say hi dulu nih. Sudah ada 55. Banyak sekali ya. Baik, saya coba cek satu-satu dulu. Oke, ada Pak Ali dari Pamelang. Ada Pak Hasan dari Bekasi. Pak Arif Setiadi, nah ini dari Bekasi. Ada Bu Siti Maina dari Rembang. Bu Sriwiyati Bekasi. Oke, waalaikumsalam. Bu Sriwiyati Kota Bekasi, Pak Ade DKI Jakarta, Pak Adam Cimahi, Cimahi dekat nih. Nah ini ada Pak Aris Prasetyo Surabaya dekat dengan Kota Gresik. Nah seperti biasa ada Bu Aulia Milano dari Solo. Nah ini adalah catering jualannya ya. Kemudian ada Bu Endang dari Bandung Barat. Nah Bu Lili juga biasanya hadir di sini dari Jakarta. Kemudian ada Bu Makrufa, Bu Tuti. Wow, sekarang banyak ibu-ibu apa ya, kaum wanitanya juga di sini sih. Jadi imbang nih. Ada Pak Cornelius Jose dari Bandung. Oke, Indramayu, Bu Nila hadir semua. Oke, siap. Sebentar settingannya saya buat sini aja. Nah, oke ada Pak Hasan, Pak Junito Akiloposoe. Wow, jauh-jauh nih ada yang dari Serang, Bu Mbak Sastika. Ada dari Surakarta, Bu Moni. Oke, lumayan jauh-jauh nih. Tapi kalau saya sebut satu-satu bakal lama. Jadi selamat datang semua. Nah, ini ada Pak Noro dari Surabaya. Pak Noro itu Surabaya ya? Baru tahu saya. Baik. Oke, untuk materi hari ini seperti yang tadi kita obrolkan, yaitu tanya jawab. Nah, kalau ada yang ingin bertanya, monggo di raise hand atau boleh juga via chat. Monggo, langsung yang ingin tanya-tanya, boleh langsung raise hand dulu. Oke, monggo di raise hand dulu yang ingin tanya-tanya dulu. Baik, saya mute dulu semua. Oke, sudah saya mute semua nih. Oke, sudah ada yang open mic kah? Tadi ada yang open mic nih. Monggo yang ingin open mic kata raise hand dulu deh. Nah, ini ada yang open mic, Pak Ali Mukhtar dari Pamalang. Monggo, Pak. Halo, Pak Ali. Saya ini Pak, baru mengikuti. Oke. Ya, jadi belum tahu gimana caranya. Oke, baik, Pak. Kalau hari Senin kemarin apakah mengikuti, Pak? Belum, Pak. Saya dari kemarin hari Senin saya pas ngonek, maksudnya mau masuk ke Zoom, tapi nggak bisa-bisa. Waduh, koneksi kah, Pak? Nggak tahu apa passwordnya yang salah atau gimana, nggak ngerti saya. Iya, siap. Nah, untuk Pak Ali, kalau misalkan nih lagi bukan mungkin kelupaan atau mungkin ada kendala koneksi pada hari itu, jadi tidak bisa hadir. Nah, tadi itu setiap bulan, bukan setiap bulan, setiap sesi ya. Mohon maaf, saya unmute dulu. Sebentar, saya mute dulu maksudnya, mohon maaf. Oke, mute all dulu.
Oke, saya mute dulu ya. Nah, nanti Pak Ali bisa nanti unmute dulu lagi. Nah, kalau untuk teman-teman di sini yang misalkan pada hari ini Seninnya kemarin itu kerja atau mungkin lagi sibuk. Nah, tenang saja masih bisa untuk mengikuti dengan cara melihat rekaman yang kemarin. Tentunya rekaman yang kemarin maksudnya di sini adalah yang telah diupload ya. Karena memang misalkan hari ini kita Zoom. Nah, belum tentu besoknya itu langsung diupload, ada kemungkinan lusanya karena kita kadang-kadang juga perlu diedit dulu biar bagus. Nah, caranya di sini buka di YouTube Pak ya. Kemudian ketik Sinar Hadiwijaya. Nah, nanti muncul ini. Yang pertama ini diklik. Nah, setelah itu silakan scroll ke bawah. Nah, di sini materi kelas website KBD yang utamanya itu di sini. Jadi walaupun kontennya mungkin sudah 4 minggu, 2 minggu, tetapi materinya itu hampir sama semua pada hari Senin itu. Nah, misalkan ini yang kemarin ya, Senin kemarin, nah ini sudah ada. Dan yang kemarin 2 minggu yang lalu maksudnya itu ya, yang ketika pas awal-awalnya kita KBD, itu juga ada. Nah, jadi bisa masuk ke YouTube, cari ini YouTube-nya Pak Sinar Hadiwijaya. Nah, kemudian yang kemarin mungkin pas hari Selasa tidak nonton webinar SEO bersama Pak Rian Kristo. Nah, di sini kita sudah upload langsung, sudah selesai. Jadi yang kelupaan kemarin nonton, monggo silakan ditonton nih. Ini ilmunya daging banget, saya yakin. Nah, kemudian untuk kelas Raja kreatif.com. Nah, ini saya juga sedikit mau menginformasikan dan juga edukasi nih. Di mana kadang-kadang teman-teman itu ketika mendaftar, itu emailnya itu keliru. Misalkan emailnya saya adalah gmail gini aja deh, aris@gmail.com ya. Bikinnya dari mana? Kalau nanya. Nah, Kan itunya pembuatannya. nah kemudian kita kelirunya adalah di sini. Mungkin saya keliru ketiknya di sini. aris@gmail.com, L-nya kelupaan nih. Atau mungkin arisnya di sini keliru ketambahan X, Y, Z. Nah, biasanya karena ini jenengan tidak dapat email dari kami. Dikarenakan ya inputnya keliru. Nah, bagaimana Mas Aris kalau gitu? Nah, saya sarankan untuk daftar ulang saja nggak apa-apa. Langsung daftar, G. Seperti biasa, caranya kayak gini. Akun saya, diklik ini aja. Nah, kemudian diregister. Nah, setelah itu nanti jenengan dapat yang namanya email dan juga konfirmasi untuk subscribe. Sebentar, kalau subscribe di sini sudah sebentar ya. Saya agak lupa nih, kalau subscribe-nya sudah disetting belum? Oke, subscribe-nya sepertinya belum, tetapi otomatis kalaupun misal ternyata belum subscribe, sebentar. Nah, bisa diklik yang ini. Masukkan saja ini, registrasi ini. Nah, di sini kebetulan ada webinar gratis nih dari Raja Kreatif. Nah, silakan masukkan aja. Nanti juga insya Allah kalau tidak salah, ini juga langsung otomatis subscribe. Kalau kita sudah auto subscribe, jadinya kita akan mendapatkan email-email dari kelas.rajakreatif.com. Jadi tidak sampai bukan terbengkalai ya, tidak sampai kelewatan. Walaupun misalkan ternyata pernah kelewatan, biasanya dikarenakan daftarnya mungkin bukan terlalu cepat ya, apa ya namanya, mungkin terlambat. Nah, mungkin untuk yang terlambat-terlambat ini kita akan coba obrolin dengan tim teknis saya, bagaimana nih kalau yang terlambat daftar, apakah
bisa setelah dia mendaftar itu langsung mendapatkan buku PDF-nya. Nah, itu nanti akan saya tanyakan nih. Nah, ini ada yang tanya-tanya ternyata di sini sebentar. Wow, banyak sekali. Baik, oke, saya coba cek ada pertanyaan ya. Saya baca dulu yang dari chat. Tadi semoga untuk jawaban di ini bisa terjawab tadi dan ya, saya kelupaan sedikit. Untuk kelas silakan bisa masuk ke sini juga. Nah, di sini sudah ada informasi-informasinya di kelas ini. Oke, ada pertanyaan dari Pak Yantono dari Majalengka. Untuk menambahkan menu login member pada tem all shop dengan apa toolsnya Mas ya? Untuk login member dan kita sudah punya all shop, itu sudah cukup pakai yang namanya WooCommerce. Nah, memakai plugin ini santai saja, ini gratis. Nah, dengan memakai WooCommerce, kita sudah bisa membuat toko online. Dan untuk Pak Yanto, itu sudah ada fungsi login membernya juga. Dari WordPress-nya sendiri pun sudah ada login member. Nah, dengan WooCommerce nanti sudah digabungin itu. Jadi bisa Pak, monggo Pak Yanto bisa memakai WooCommerce pluginnya ya. Baik. Kemudian ada Mas Seno Aji, izin bertanya untuk PDF-nya belum dapat Mas, boleh dikirim lagi Mas? Boleh Mas Seno, nanti saya akan obrolin ke tim saya atau monggo untuk chat bisa ini, bisa beralasan bahwa mungkin, daftarnya terlambat atau bagaimana, itu insya Allah nanti bisa kita kirim lagi. Nah, untuk karena yang member-member baru nanti, mekanismenya mungkin adalah ketika mendaftar baru akan mendapatkan, PDF-nya, seperti itu ya. Baik, kemudian ada Pak Sunaidi Solihin. Saya sudah beli Elementor Pro tapi belum berhasil diinstal di domain saya smksyapentop.com. Oke Pak, baik. Kalau belinya sudah di kelas ini, nanti monggo untuk chat atau bikin tiket di sini Pak, akan kita eksekusi. Nanti juga saya akan cek apakah sudah dieksekusi atau belum. Seperti itu Pak, nggih. Oke, kemudian ada Devi Jamatin dari Garut. Sama PDF-nya belum. Nah, ini ada yang belum, ada yang sudah. Ini harus dilihat. Belumnya kenapa? Karena saya kemarin, bukan kemarin, tadi sore itu ada beberapa kasus, tak lihat, loh ternyata sudah ada yang sudah masuk tapi belum diklik, mungkin kelupaan atau terlewatkan. Kemudian ada yang kita lihat dari sistemnya kita, emailnya keliru. Beliau input emailnya keliru. Nah, setelah dibenahi, nah baru dikirim oleh tim saya, baru bisa ada hal-hal yang mungkin sepele tapi ternyata juga menjadi lumayan besar dan juga mungkin bagi rekan-rekan jadi bingung gitu, kok saya nggak dapat, apa saya nggak dianggap, tenang saja semua dianggap kok. Jadi ada kemungkinan miss dari sananya saja. Baik, saya coba nih. Oke, Pak Daniel. Iya, Pak. Sudah terjawab ya. Oke, Bu Moni, Mas Aris, button ID link ke sebuah pages dapat di mana? Oke, untuk ID-nya ya, kalau ID-nya itu, ini kita bicara halaman. Misalkan ini ID-nya halaman ini. Klik my account ini ya. Nah, ID-nya itu adalah ini, 112. Kemudian misalkan untuk halaman beranda, itu ID-nya berapa? Nah, di sini dilihat dari sini. Nah, itu ID-nya adalah 5. Di sini Bu Moni untuk ID apa ya namanya? Halamannya. Oke, atau kalau untuk perihal link saja sebenarnya cukup simpel, Bu. Kita klik aja permaling ini. Nah, ini langsung dibuka. Misalkan tadi yang ini. Sebentar, yang edukasi deh, yang edukasi ya. Klik edukasi. Kemudian permaling, diklik ini. Nah, ini sudah ada Bu view pages-nya. Nah, ini tinggal di-copy saja. Itu sudah, Bu. Jadi sama. Oke. Nadifa mau tanya cara mengunduh software clauses bagaimana? Ini Bu, jadi kalau software clause kita sudah beli misalkan hosting di KBD, nah itu kan sudah
bisa masuk cPanel nih. Nah, software Cloud tidak perlu diunduh, sudah ada. Mungkin maksudnya Bu Nadifa di sini adalah WordPress-nya. Nah, kalau untuk WordPress-nya tinggal kita scroll ke bawah seperti biasa. Kemudian diklik WordPress. Nah, tinggal diklik install now. Tinggal dipilih aja, bukan dipilih sih, yaitu dimasukkan saja informasinya. Yang utamanya di sini dihapus, ini dikosongkan ya. Ini jangan lupa HTTPS. Nah, untuk ini apa, nama websitenya, deskripsinya silakan diisi. Jangan lupa admin sama passwordnya juga diisi, Bu. Biar bisa masuk, bisa login ke adminnya. Nah, tinggal ini juga dimasukkan, klik install. Nah, langsung sudah jadi, Bu. Seperti itu. Dan ini tidak free, tidak trial. Ini sudah ada, sudah included, Bu. Di semua hosting Indonesia sudah ada. Jadi santai saja, Bu. Oke. Baik. Oke, ini saya ada pertanyaan dari PM ya ini ya, ada PM. Baik, saya baca dulu sedikit dulu. Oke, untuk perihal bentar. Oke, ini ada pertanyaan sekaligus curhat, yakni gini. Saya sudah beli bayar perpanjangan sebuah domain, tapi ternyata tidak bisa terbuka, tidak ada halaman websitenya. Nah, kata admin CS-nya, hosting harus beli lagi hosting bisnis. Oke, yang jadi pertanyaan apabila saya beli lagi hosting, rasa saya yang asli bakal muncul lagi. Baik Pak, jadi gini, kalau misalkan kita beli dua hosting, nah tentunya dua-duanya ini adalah entitas yang berbeda. Jadi tentunya ibaratnya dua HP nih. Oh, nggak ada HP lagi. Misalkan ini ada dua HP nih, beli dua HP. Nah, caranya biar sama-sama datanya sama ya, tentunya disinkronasi, Pak. Nah, untuk sinkronasi silakan hubungi tim hosting terkait. Nah, perihal Bapak yang kena tipu programmer, saya turut berduka cita juga, Pak G. Nah, itu memang agak polemik, Pak. Kalau kita meng-hire developer atau programmer, pastikan bahwa hosting dan domain itu adalah 100% milik kita, yaitu kita bisa masuk ke cPanel, masuk ke ini misalkan, sebentar, saya klik ini, host.kpd. Sebentar, saya masuknya di sini. Nah, pastikan Bapak juga bisa login dari akunnya yang di sini. Dengan begitu, eee, programmernya Bapak tidak bisa mengutak-atik banyak, yaitu mungkin mereka hanya di cPanel-nya saja, seperti itu, Pak. Jadi memang kalau untuk kontennya sendiri ada kemungkinan bakal tidak bisa di-recovery, tapi coba untuk hubungi tim hosting, mungkin ada jalan keluarnya. Karena memang kalau untuk memindahkan data dan kita nggak tahu itu apakah benar miliknya orang ini, kan repot juga, Pak. Nah, itu yang harus dikhawatirkan dari tim hostingnya sendiri. Oke, kemudian pertanyaan terus kalau beli hosting baru, konten asli website saya bisa muncul tidak bisa ya, Pak, ya? Itu tergantung dari tim hostingnya kalau mereka bisa membantu dan yakin, nah itu mungkin bisa kembali lagi. Oke, tanpa buat dari nol. Oke, dirubah semua harus pakai data KTP, alamat email saya aja, Mas Haris. Bisa nggak ya? Kalau itu tadi ini, Bang, ya, jadi tergantung dari pihak hosting-nya apakah boleh atau tidaknya. Tetapi silakan untuk sediakan ektp, benar kata Bapak, yaitu ektp, kemudian emailnya Bapak, kemudian bukti-bukti yang terkait, misalkan chat kalau ada. Nah, seperti itu. Dengan begitu nantinya tim hosting yakin, "Oh iya ini benar adalah owner-nya dan dia memang kena tipu dari programmer yang lama." Jadi datanya Bapak bisa dikembalikan. Ya itu maksudnya di-backup. Seperti itu Pak nggih, saya semoga bisa, apa ya namanya ya, kembali data-datanya yang sudah dibuat websitenya Pak nggih, dan ini pelajaran bagi kita semua, teman-teman KBD yang pas nge-hire
developer memang penting sekali untuk melihat walaupun kita sudah percaya dengan developernya, jangan lupa untuk selalu memiliki ini, mana tadi? Oh, saya close ya. cPanel. Nah, pertama ingat, kita harus punya cPanel-nya kita sendiri. Kemudian kita harus juga bisa masuk ke akun pembeliannya. Kalau kita tidak bisa masuk ke akun pembeliannya, itu berarti masih yang punya itu adalah developernya. Nah, yang paling terpenting adalah di sini. Karena kalau kita sudah punya yang di sini, di hosting manapun ya, contohnya di sini adalah host KBD, maka nanti kita sudah memiliki apa ya, bukan hak veto namanya ya, memiliki kekuatan bahwa oh ini loh asli website saya. Seperti itu. Jadi misalkan nanti ada masalah seperti ini, nah tinggal ditunjukkan aja login kredensialnya yang lama dan dikasih yang baru, nanti mungkin bisa dibantu untuk perpindahan. Seperti itu Pak Angge. Saya semoga bisa membantu. Ini di luar kewenangan kita semua sih memang. Oke, ada pertanyaan lagi, Bu Nadifa. Server IP required diisi apa? Dikosongkan saja, Bu, tidak perlu diisi itu. Itu sudah otomatis terisi oleh tim hosting sendiri. Baik, Bu Endang. Kemarin saya baru coba bikin web memakai WordPress. Belum selesai, keburu harus kerja. Pas dilanjut bikin lagi kok localhost-nya nggak bisa nge-link lagi. Itu apa salah ya? Oke, kemarin saya coba bikin web memakai WordPress, belum selesai keburu harus kerja. Pas dilanjut bikin lagi kok localhost-nya nggak bisa nge-link. Itu apa salahnya ya? Sebentar. Oh ya, saya lupa untuk tidak unmute ya. Mohon maaf. Keklik. Oke, ini agak aneh sih, Bu. Harusnya kalau kita sudah masuk ke sini, sudah bisa ya, sudah terinstall WordPress-nya. Itu kan Ibu tidak perlu menginstal ulang lagi. Bentar. Kemarin saya baru coba bikin web, sudah selesai berarti ya. Belum selesai keburu harus kerja. Pas dilanjut bikin lagi kok localhost-nya nggak bisa nge-link. Ini harus dilihat lagi sih, Bu. Ada kalau Ibu Endang menginstal ulang sekali lagi, ada kemungkinan memang error ya. Ada mungkin filenya ketimpa, file-filenya ketimpa, mungkin itu yang bikin error. Nah, saran saya, silakan ke file manager. Bukan jangan ke file manager deh. Langsung saja ke WordPress-nya, ini di soft close-nya Bu ya, Bu Endang. Kemudian dihapus saja dulu yang ini, diklik remove. Nah, nanti kan terhapus. Setelah terhapus itu silakan diinstal ulang, Bu. Ada kemungkinan nih eh, apa ya, tertimpa lagi soalnya. Nah, mending dihapus dulu file-filenya murni jadinya terus diinstal ulang lagi WordPress-nya. Dikhawatirkan memang tertimpa, Bu. Atau mungkin ada file yang korup. Seperti itu, Pak Uge. Baik. Oke, ada yang DM, Mas, meeting password-nya apa ya? Ada password-nya, Pak, di sini, Pak. Oke, ini ada Pak Aris lagi naik nih. Kalau ingin membuat themes dan plugin WordPress sendiri bukan hasil download, bagaimana caranya Mas Aris? Oke, ini pertanyaan dari Pak Aris Pasca dari Surabaya. Kalau kita ingin bikin plugin atau tema, silakan ke sini, Codex WordPress. Oke. Nah, di sini. Di sini sudah ada dokumentasinya bagaimana cara membuat tema, bagaimana cara membuat plugins. Nah, silakan dibaca-baca di sini, saya yakin pasti bisa kok kalau ya ada kemauan dan mau belajar. Nah, ketika belajar di sini pastikan sudah belajar yang namanya PHP, HTML, CSS, sedikit JavaScript. Itu nanti adalah komponen-komponen terpenting dalam pembuatan tema dan plugins. Jadi seperti itu Pak Aris. Saya tunjukkan langsung saja, yaitu lokasinya di sini codex.wordpress.org. Silakan dipelajari Pak. Karena kalau dijabarkan di sini ya tentunya lama banget, panjang banget Pak. Saya sendiri sudah dari 2015. Oke, ini ada Pak Suparto nih. Nanya Mas, website saya setelah tak otak-atik malah hasilnya gambar tidak full. Kanan dan kiri ada space, mohon dibantu Mas. Oke,
Nah, ini ada contohnya nih, pusattas.com. Oke. Kita paste, saya close dulu yang ini. Loh, kok tinggal ini? Klik. Oke, masih loading. Oke, kenapa ini kok tidak lurus seperti ini? Oke, Pak, gitu ya, kita praktik, Pak, ya. Langsung praktik aja. Oke, silakan ke halamannya Bapak, ke pages, ya. Kemudian misalkan tadi di home ya, beranda ini. Nah, di sini Pak, asalkan ini sama-sama memakai Astra ya Pak ya. Kalau kita sama-sama memakai Astra, tema Astra, nah ini bisa dipraktekkan. Silakan ke bawah ininya ya. Saya zoom dulu dikit. Nah, oke, udah besar. Nah, silakan zoom ke bawah. Silakan scroll ke bawah. Kemudian ada sidebar nih. Silakan diklik no sidebar. Kemudian Pak Suparjo, konten layout-nya ini diklik ini, full white. Nah, ini nanti Pak yang bikin kayak gini. Ada kemungkinan Bapak memilih yang ini, box atau content box. Nah, itu memang kotak segini. Nah, kalau full white itu kayak gini, Pak. Nah, yang ini ya, stretch saja. Biar kayak gini. Nah, kayak gitu, Pak ya. Monggo untuk dipraktekkan. Oke, mungkin saya coba praktekkan juga dikit, dikit di sini ya. Oke. Nah, ini kan besar kayak gini. Nah, kalau misalkan kita buat box, kita update, kita refresh. Nah, kan sama kayak miliknya Pak Suparjo. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi caranya adalah content layout ini diganti ke full white stretch. Tinggal diklik update. Sebentar ini keliru. Oke, full white stretch, klik update. Kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini, Pak. Begitu, Pak G, Pak Suparjo. G, ada yang mau isyarat dulu, monggo, Pak. Baik, saya Boleh scroll aku lagi. skip dulu nggak? Soalnya Oh, materi kemarin itu sebenarnya aku kan baru daftar nih. Kemarin itu baru penjelasan tentang kayak pengertian domain, hosting, sama CMS gitu. Jadi mungkin iya, Ibu. bukan saya aja, yang lain juga bingung kok. Yang lain udah jauh banget gitu kan. Bisa dijelasin dulu dari awal nggak? Soalnya kita malah pusing kayaknya udah. Yang lain udah jauh, sedangkan kita baru ngikutin materi yang kemarin. Oke, baik. Kalau boleh tahu, Bu Nila, kalau untuk kemarin apakah sudah mendapatkan ini PDF atau mungkin sudah nonton di YouTube-nya Pak Hadis dulu gitu, Bu? Nggak ada email juga. Belum ada email. Oke, mohon maaf Bu nggih dari kami. Soalnya Nanti kan saya ya coba cek kita dulu nggih. maksudnya belajarnya dari apa yang dijelasin kan. Nah kemarin tuh bener-bener baru 3 pengertian itu aja, nggak ada yang cara-caranya. Jadi kita ya jelas-jelas kebingungan lah udah jauh-jauh ngeliatin layar. Iya, baik. Jadi memang untuk modul pembelajaran yang terbaru ini kita memang berfokuskan pada e-book. Ya Bu ya, e-book. Nah, pada saat hari Senin itu materinya memang kita buat basic ini sebagai pelajaran dan juga nanti ada apa, evaluasi untuk kami sendiri apakah ini efektif efektif atau tidaknya. Nah, kalau yang kemarin-kemarin Ibu Nila bisa tanya ke teman-teman KBD yang lama bahwa memang tiap hari Senin kita memang selalu praktek, yaitu kayak segini dari awal install WordPress-nya bagaimana, via cPanel cara masuknya bagaimana, Kemarin tuh nggak kemudian ada ke begitu, cuma WordPress pengertian iya, Bu, aja. heeh. Iya, karena memang pada start minggu ini memang, Bu, ya, kita menggunakan metode baru yaitu dengan memberikan PDF. Nah, ada banyak yang sudah dapat dan ternyata ada beberapa yang tidak dapat seperti Bu Nila nih, mohon maaf nggih. Nah, mungkin nanti kita coba cek juga bagaimana biar semua dapat. Soalnya memang kalau dilihat dari apa ya namanya ya, grafisnya kami atau reportnya kami memang semuanya harusnya sudah dapat. Walaupun yang tidak dapat kemungkinannya adalah pas input keliru email atau ada kesalahan yaitu unsubscribe email dari kami. Itu kemungkinan nggak dapat. Nah, agar Ibu bisa mengikuti ulang dan juga dengan cara yang seperti ini
Ya tentunya ini one side Bu ya, tidak bisa interaktif seperti ini. Nah, Ibu bisa ke sini, YouTube, ke Sinar Hadi ini, Sinar Hadi Wijaya, di-search ya. Nah, langsung ada ini Bu. Nah, kemudian Ibu scroll ke bawah, saya sarankan yang ini Bu. Bentar. Ya, yang ini. Yang ini. Saya coba klik Ibu ya. Nah, nah kalau ini, itu benar-benar dari awal Bu. Jadi, dari proses install-nya, pembeliannya, bagaimana cara SSL. Oke, saya akan kirim ke chat sini, biar rekan-rekan yang belum nonton bisa nonton. Nah, dari itu Bu, karena gini, ketika kita memberikan materi PDF dan lain sebagainya, kami rasa itu bisa lebih efektif, apalagi kita sudah punya banyak video Bu. Banyak video yang mana itu bisa ditonton secara gratis dan berulang-ulang. Karena memang materi hari Senin itu boleh ditanyakan ke teman-teman, itu repitasi semua, Bu. Dari bagaimana cara install-nya, masuk cPanel-nya, install WordPress, kemudian setup lain sebagainya. Nah, dengan Ibu mengikuti YouTube yang saya taruh di sini, di chat, ya insya Allah hampir sama, Bu. Dengan hari Senin-Senin yang lalu. Nah, hari Senin ini, start hari Senin yang kemarin itu, kita menggunakan metode untuk kirim e-book-nya, terus rekan-rekan bisa belajar mandiri terlebih dahulu. Nah, setelah itu bisa explore. Nah, explore-nya setelah explore, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kayak yang tadi, ya, bingungnya di sini, di situ. Nah, itu bisa tanya di hari Rabu dan Sabtunya. Seperti itu, Bu. Tapi ini akan saya coba kasih feedback dulu ke Pak Adi, apakah kita melanjutkan menggunakan metode e-book-nya atau kembali lagi praktek dari awal? Karena walaupun gini, kalau kita praktek dari awal itu gimana ya, repetasinya terus-terusan. Padahal kita sudah punya videonya gitu loh. Nah, kita manfaatkan media-media seperti itu. Baik, seperti itu, Bu. Soalnya kemarin nggak ada pemberitahuan kayak suruh belajar mandiri gitu deh. Pokoknya nanti kita dapat email dan nggak dapat email juga. Jadi kita ya udah cuma pembekalan dari minggu yang kemarin dan memang baru materinya segini. Makanya pas tadi banyak yang tanya kita malah bingung itu apaan sih gitu kan. Oke, siap. Gitu. Oke, baik Bu, terima kasih untuk feedback-nya Bu ya. Akan saya coba obrolkan juga dengan Pak Adi, apakah kita tetap dengan menggunakan e-book atau kita bisa pindah metode lagi, yaitu dengan video interaktif seperti yang lalu-lalu. Baik Bu, sudah saya ketik di sini Bu. Baik, saya coba cek dulu pertanyaan yang lain yang atas. Oke. Oke. Oh ini tadi dari sampai sini ya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Herlan ya di DM. Oke. Bentar, karena DM saya jawab di DM saja nanti Pak ya. Atau mungkin nanti bisa chat via CS kami langsung aja Pak Herlan untuk yang ini. Oke, Pak Junaidi. Mohon maaf malam ini saya tidak bisa ikut. Ada keluarga berduka. Oh ya, ini. Oke Pak, kami juga turut berduka cita Pak G, dari tim KBD dan Raja Kreatif. Pak Rofaudin, password meeting ada yang tahu Pak Bu? Tidak ada passwordnya Pak di sini Pak. Oke, kemudian ada Bu Lili. Pertanyaannya, Mas, saya kan pindah hosting, terus ada email seperti ini. If you are using existing domain with your new hosting account, you will need to update the name server to point to the name server listed below. Nah, pointing name servernya seperti apa ya? Nah, pointingnya seperti ini. Bentar, saya buka ini. New window. Oke. Nah, misalkan nih, NS1 yaitu hosting lama com, NS2 hosting lama.com Bu Lili nggih. Nah, nanti silakan
masuk dulu ke hosting lama. Silakan masuk ke hosting lama. Kemudian silakan masuk ke domain. Nah, nanti di situ ada kalau tidak salah EPP. Nah, EPP-nya ini nanti diklik saja, diklik ya Bu ya, Bu Lili. Kemudian setelah diklik, silakan untuk di-copy kodenya. Nah, saya tidak bisa mempraktekannya karena kalau EPP-nya saya dicuri, nanti domain saya bisa hilang nih. Jadi saya prakteknya di sini seperti ini dulu Bu ya, karena ini benar-benar krusial. Nah, kemudian di hosting baru, bentar Bu ya. Nah, saat di hosting baru, sebentar, ini kan pindahnya ini gini ya. Maaf Bu, saya keliru, saya yang keliru ini. Nah, ini kan adalah NS name server yang lama. Cara ceknya adalah diklik domainnya, kemudian di name server, di tab name server, seperti ini Bu ya. Nah, di hosting baru itu seperti ini. ns1 hostingbaru.com, ns2 hostingbaru.com. Nah, di domain name servernya ini, silakan diubah Bu dari hosting lama seperti ini jadi seperti ini. Nah, atau Ibu bisa juga minta bantuan dari tim hostingnya. Biasanya boleh kok, boleh dibantu kalau untuk ini Bu, untuk mengubah ininya, name servernya. Seperti itu Bu Lili. Pointingnya rata-rata seperti ini Bu ya. Baik. Oke, malam Pak Aris, malam juga Pak Ali, Pak Syarif. Pak, bisa diulangi Pak, saya belum buat web. Kalau untuk yang benar-benar dari awal, itu bisa ke YouTube-nya saja terlebih dahulu. Tidak capek-capek saya ulangi caranya bagaimana nggih. Tinggal ke youtube.com. Kemudian diketik Sinar HD Wijaya. Bukan Sinar HD Teknik ya. Sinar HD Wijaya. Silakan klik yang atas ini Pak. Pak Ali ya. Ya Pak Ali ya tadi. Pak Syarif. Nah, kemudian dipilih ke bawah kelas website KBD ini. Ini benar-benar dari awal kok. Jadi santai saja. Ini bisa langsung kalau kita praktekkan di sini ini jenengan nanti bisa langsung punya website, bisa langsung aktif ke websitenya. Seperti itu Pak G. Oke, Pak Devi dari Garut, ada nggak langkah-langkah bikin web sampai beli domainnya Mas ke KBD? Di sini sudah ada juga. Ini juga Pak, bisa. Jadi monggo dilihat. Oke, ini seperti tadi Bu Nila sudah ya terjawabkan ya ini ya. Oke, nanti mungkin saya coba obrolkan lagi ke Pak Adi, Bu Nila G, untuk perihal ini feedbacknya. Oke, oke Pak Rian Putra. Iya nih saya juga nggak paham nih gimana langkah awalnya Pak. Soalnya kami ini baru mau memulai buat webnya. Mungkin kita bisa buatkan tutorial cara nontonnya di YouTube nih. Bagaimana mengikutinya, apa yang perlu disiapkan. Mungkin itu nggih. Oke, ini akan menjadi feedback baik untuk kami. Oke, ini ada Pak Cornelius Jose dari Bandung. Pak, cara mengirim pesan secara otomatis ke WhatsApp bagaimana ya Pak? Kalau untuk kirim pesan otomatis, itu bisa memakai layanan-layanan eksternal. Misalkan di sini, fontaine.com. Nah, ini adalah layanan untuk kirim WA secara otomatis. Atau kalau maksudnya Bapak Cornelius adalah pas dikliknya, nah sebenarnya bisa juga memakai codingan saja. Caranya seperti ini, Pak. Kita klik edit with Elementor, guys, seperti biasa. Nah, kemudian nanti kita klik ini ya, Buino Hani. Oke, sebentar saya klik. Nah, pada linknya ini, silakan diketik ini. WA titik nih seperti ini. Kemudian
seperti ini, slash, kemudian ditambahkan nomornya Pak Cornelius, misalkan 08888. Nah, 0 pada awal itu diganti 62. 62 adalah kode negara kita. Seperti ini, Pak ya. Kemudian kita klik update. Oke, kita buka websitenya kita kelasKBD.com. Oke, saat user atau pelanggan kita ngeklik tombol ini, klik. Bentar. Oke, sudah diklik. Nah, ini nanti juga akan mengirim pesan. Nanti kalau mengirimnya, kalau usernya Bapak itu memakai handphone, dia akan langsung lari ke WA. Nah, tinggal ditekan kirim oleh usernya Bapak. Nah, nanti Bapak akan dapat pesan dari WA-nya itu. Seperti itu Pak Cornelius. Oke, Pak Hasan, saya sudah punya web dibikinin orang, beli bayar 1 tahun domain, bayar per tahun 500.000. Kalau web mau naik harus bayar lagi per 1 bulan 1.500.000. Seandainya saya naikin sendiri gak bayar ke orang tersebut, bisa gak Pak? Kan domain saya berlaku 1 tahun masih lama. Bisa sih Pak kalau gini. Websitenya Honda Karawang Mulna. Ini bisa kok untuk perpanjang sendiri, asalkan hosting dan domainnya Bapak itu, bentar Bang ya. Asal hosting dan domainnya Bapak itu Bapak bisa login ke membernya. Misalkan kalau Bapak pakai KBD, di host kbd.id. Nah, kalau Bapak misalkan bisa masuk dari sininya, nah Bapak berarti bisa untuk perpanjang sendiri, Pak. Nah, tapi kalau dipegang oleh developernya, tentunya memang ini jadi hak milik developer sebenarnya. Iya ya harus Seperti itu. harus izin dulu berarti ya kalau perpanjang sendiri itu apa harus ini ya dipegang developernya berarti ya. Iya, Pak. Nah, tapi memang saya sangat sarankan sekali untuk Bapak memiliki Sendiri ya. member sendiri, Pak. Iya. Karena Iya memang makanya ya Pak pengen Hasan. gitu. Pengen gitu bikin sendiri kayak gitu. Nah, iya. Gimana awalnya? Bingung awalnya saya masih awalnya jadi belum tahu awalnya permulaannya gitu. Dan untuk Masuknya ke Google apa ke apa dulu gitu. kalau untuk masuknya silakan untuk Bapak request ke developernya apakah boleh saya punya akun sendiri di sini. Nah, kalau misalkan tidak boleh memang tergantung dari perjanjiannya dari awal sih, Pak. Karena kalau kami sendiri memang memberikan hak akses cPanel, kemudian membernya juga seperti itu. Nah, kalau memang dari perjanjian awalnya memang Bapak tidak punya, nah di sini yang bisa kami sarankan adalah Bapak beli hosting dan domain sendiri lagi. Iya, Nah, iya paling iya. iya dari situ nanti Bapak bisa untuk perpanjang dan tentunya harganya mungkin lebih murah karena kalau saya baca di sini kalau web mau naik harus bayar lagi per 1 bulan 1,5 juta. Nah, itu kan Iya. juga lumayan mahal juga, Pak. Iya. Kalau saya paling ngambil 2 minggu gitu kan, 2 minggu. Jadi sebulan itu ini paling irit lah gitu kalau ngambil sebulan Oke. gitu. Oke, Ya sebentar, Pak, pengen, Oke. ya pengen gimana awalnya gitu bikin itu nanti kan berarti kan murah kalau domain sendiri mah ya. Sebentar ya, ada yang mau join nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, Pak Hasan, saya tiba-tiba tertarik untuk menjawab pertanyaan Pak Hasan. Iya Pak. Gimana? Udah punya website, bayar 1 tahun, domainnya udah bayar segitu, harus bayar lagi 1 bulannya Ya, 1.500.000. biar naik itu paling murah yang 1.500 itu. Kalau Jadi pengen gini, di atas terus 3 jutaan. Iya. nah itu namanya SEO Bapak. Itu namanya Oh iya. Search Engine Optimization. Artinya Bapak Ya. diminta oleh developernya untuk tanda kutip membayar jasa SEO. Memang Iya, jasa iya. SEO
memang jasa SEO itu memang harganya 1.500.000 itu tergolong tanda kutip murah sih Pak. Sama, Iya. sama pajak ya. Paling murah itu saya paling murah ya. Iya. Jasa SEO itu memang paling rata-rata 1.500.000 per bulan. Itu Ya, murah. Kalau di kita murah. itu mulai 3 juta memang. Nah, Iya. bisa nggak Bapak untuk menaikkan sendiri rankingnya atau menaikkan Iya. sendiri peringkatnya di websitenya Iya. Bapak? Nah, Iya. sebenarnya untuk jawaban Pak Hasan itu, ntar ini kamu share screen layar mana? Ini atau ini? Oke. Sebenarnya jawabannya Pak Hasan itu sudah dijawab di akun YouTube saya. Jadi kalau Bapak Pak Hasan kemarin ngikutin akun YouTube saya, nah, Ya, kemarin ngikutin sekali itu hari nah, Senin. ya, yang kemarin Selasa Pak. Nah, kalau kemarin Selasa Bapak ikutin yang ini, webinar SEO ini, jadi kemarin Selasa itu saya memang dengan Pak Ryan, dengan Mas Titis, kita membahas SEO, yaitu bagaimana website kita itu bisa peringkat atau naik di mesin pencarian. Nah, yang dilakukan oleh developernya Bapak itu adalah SEO ini. Nah, Iya. bisa nggak Bapak melakukan sebenarnya kalau pengen berapa orang ini? 76 orang ini ingin bisa ikut serta atau pengen websitenya itu, Mas gimana sih kalau websiteku sendiri nggak usah pakai jasa SEO, nggak usah pakai jasa SEO, nggak usah pakai pihak ketiga untuk menaikkan sendiri. Nah, di kelas Raja Kreatif itu kita lagi bikin webinar SEO. Mulai dari Iya. kemarin Selasa, kemudian besok Minggu, besok Selasa, Minggu, Selasa. Jadi setiap Minggu sama Selasa kita bikin webinar SEO. Silakan diikutin aja webinarnya. Kalau misalnya ada bingung, silakan ditanyakan aja di hari itu. Iya. Intinya sebenarnya 1.500.000 itu bukan biaya pembuatan website atau bukan biaya Iya. apa, itu disebut Iya, betul. dengan biaya Iya. SEO. Seperti itu Pak Supaya Hasan. Iya. Oke, Ya, jadi terima itu. kasih Pak. Oke, Oke. sorry saya baru masuk jam 8 dikarenakan habis ada acara di luar, kemudian masuk lagi. Oke, Iya. makasih Pak Iya. Hasan. Makasih Oke, Pak. sama-sama. Nah, seperti itu. Kemudian website saya sedang saya perbaiki. Oh sorry, YouTube saya sedang saya perbaiki semuanya. Mulai dari YouTube webinar di sini. Kalau misalnya Anda pengen tahu nantinya, ini masih step by step. Anda pengen tahu tentang SEO nanti ada di paling atas. Kemudian di baris kedua itu webinar-webinar dengan tim-tim yang lain. Menjawab pertanyaan Pak Cornelius Jose Bandung, Pak Cornelius ingin mengirim pesan otomatis ke WhatsApp. Nah, ini Bapak lihat video saya yang webinar Fonte dengan Mas David. Di situ akan Bapak ketahui bagaimana caranya dari form website otomatis masuk ke WhatsApp, seperti itu. Oke, bahasan tadi sudah, Bu Dita. Iya sama, saya juga nggak paham baru ikut Senin kemarin sudah registrasi, tapi cuma dapat email bukan PDF e-book. Nah, saya nggak tahu, saya cek dulu aja. Saya hari ini barusan di grup kantor, kelas.raja kreatif. Ya, Pak, bahasan saya mute dulu. Nah, saya barusan hari ini di grup kantor banyak beberapa yang tidak terima link atau webinar atau PDF-nya. Sebenarnya ketika Anda mendapatkan email info webinar, nah seperti ini. Sebentar, saya klik email, kemudian saya preview. Nah, jadi ketika Anda dapat email webinar seperti ini, saya yakin hampir semuanya dapat. Silakan di-scroll di bawah. Nah, di bagian bawah ini ada mulai video kemarin Senin, kemudian mulai awal materi teori aja, kemudian kalau Anda ingin tanda kutip eh, pengen belajar website dengan gratis tanpa ada biaya, saya juga memulai pembuatan website dengan gratis di sini. Kemudian kalau Anda pengen install website mulai dari awal sampai nginstal itu ada di bagian 4. Nah, saya tidak tahu apakah
beberapa dari Anda terima atau tidak, karena apa? Email ini semuanya sudah satu paket nih. Jadi email ini tuh kayak satu surat, karena ada beberapa hanya terima atasnya aja seperti ini. Tadi ada yang kirim screenshot seperti ini, tapi ininya kurang di-scroll ke bawah. Nah, ini tolong di-scroll ke bawah. Nah, ketika Anda scroll ke bawah, di sininya ada. Saya membahas dulu mengenai pengiriman email, sampai yang saya tadi sore bahas. Dari beberapa teman-teman yang saya ketahui sampai saya izin masuk ke emailnya, emailnya teman-teman banyak yang tanda kutip tidak menandai penting atau tidak memasukkan list start email dari KBD dan juga email dari Raja Kreatif. Sehingga ketika ada email Anda tidak ternotifikasi. Mas kok nggak muncul di handphoneku? Nah itu penyebabnya sudah saya sampaikan ada di grup chat. Penyebab yang pertama karena Anda tidak memberikan notifikasi atau Anda tidak memberikan bintang di email info @rajakreatif dan juga CSKBD. Ada kemungkinan kedua adalah kalau Anda tidak menerima, kemungkinan masuk ke tab selanjutnya. Jadi kalau saya buka email saya, nah sebentar, ini kenapa incognito, sebentar ya. Nah, saya sekalian edukasi, jadi print screen. Nah, ketika saya membuka email Gmail saya, seperti ini. Oke, nah ketika kita membuka email Gmail, di sini ada tab, yaitu tab utama, kemudian tab sosial, tab promosi, dan tab update. Nah, seperti halnya ke email training KBD masuk ke bagian promosi. Kemudian email Raja Kreatif itu seringkali masuk ke bagian utama atau promosi. Jadi sekarang email dari KBD dan juga email dari Raja Kreatif tidak pernah masuk ke spam karena kita sudah meningkatkan security, hanya masuk ke utama dan juga promosi. Jadi pastikan ketika Anda ada email KBD seperti ini, nah caranya mudah. Ketika Anda ada email KBD seperti ini, pertama yang Anda lakukan adalah klik lainnya, kemudian bintangi. Nah, jadi pastikan semua email dari KBD, kemudian email dari Raja Kreatif, klik klik titik 3, kemudian bintangi. Nah, kemudian Anda kasih label, misalnya labelnya adalah komunitas bisnis digital. Kemudian kita buat baru. Nah, tujuannya label, nah tujuannya label ini adalah ketika ada email, di bagian samping sini ini ada label-label. Nah, Anda bisa memilih labelnya nanti seperti apa. Sehingga ketika ada email, langsung masuk nih ke bagian yang mana. Seperti itu. Nah, saya harapkan Anda menggunakan email Gmail karena apa? Karena dari pihak provider kami, kemudian juga ada beberapa dari KBD, itu tanda kutip ketika kita mengirim ke Yahoo, Yahoo itu seringkali crash, seringkali tidak masuk. Seperti itu. Jadi pastikan Anda menggunakan email Gmail. Nah, kemudian yang kedua, ketika memang Mas Hadi saya benar-benar nggak hanya muncul ini aja. Pastikan Anda klik 3 di browser Anda, pastikan versinya itu sudah terbaru. Jadi versi Google Chrome-nya, kemudian versi apanya sudah terbaru dan tidak terblokir. Nah, biasanya ada beberapa yang nyantol, beberapa yang terblokir, sehingga memang tidak semua pesan masuk. Saya notice ini karena mohon maaf sebelumnya, seringkali ketika kita masuk kemudian kita tunjukkan hasilnya, seringkali, oh iya mas rupanya nggak kelihatan, oh iya mas rupanya belum ke refresh. Nah, di handphone itu ada mode synchronize, tolong itu dinyalakan. Memang akan memakan bandwidth besar. Memang akan memakan kuota lebih banyak, tetapi email itu kalau masuk langsung masuk. Seperti itu. Nah, kalau memang sudah benar-benar tanda kutip eee, di di tab tiga-tiganya, di keempat-empatnya nggak muncul, Mas. Kemudian di bagian spam juga nggak muncul, Mas. Tolong Anda chat langsung japri ke tim kami.
gitu. Nah, yang di tim kami itu adalah email-email yang kopnya itu adalah Raja Kreatif ya. Tapi kalau Anda minta email link, kemudian email, Mas link Zoom malam ini kok nggak dikirim, silakan chat ke tim KBD untuk link Zoom dan lain-lain. Kami hanya mengirimkan link-link yang berupa informasi seperti webinar gratis, kemudian e-book dan lain-lain kami kirimkan. Mas tetap nggak muncul tiga-tiganya, kontak aja, yaitu tadi kemungkinan, eee, ke-filter di email Anda, atau kemungkinan kedua ketika Anda mendaftarkan di kami. Nah, ketika Anda mendaftarkan di kami, itu email Anda itu salah. Apa itu email salah? Email salah itu adalah email yang tanda kutip ngetiknya, daftarnya ke kami itu salah. Contohnya apa, Mas? Nah, contohnya saya sampaikan ini. Jadi di kami itu akan selalu kelihatan kalau Anda itu emailnya salah ngetik. Contohnya Pak Edi Kurniawan Hansar. Ketika mendaftarkan di kami, emailnya adalah hansar27@gmail.co kurang huruf M. Kemudian Pak Trisulo Wahyudi, ngetiknya trisulowahtudi@gmail.com. Seperti itu. Jadi ada beberapa email yang tanda kutip kita ke bounce rate. Jadi kita itu ada statusnya. Di dalam sistem kami itu akan kelihatan kalau email Anda itu memang bukan emailnya salah ngetik atau apa, di sistem kami kelihatan. Bahkan email tersebut sudah Anda buka, sudah Anda klik, itu di sistem kami kelihatan sampai menit keberapanya kelihatan. Jadi, silakan aja dikomunikasikan dengan tim kami, "Mas, ini kok nggak bisa?" Silakan aja dikomunikasikan japri dengan tim kami, kita akan perbaiki satu persatu. Kalau Anda di grup itu saya bacanya jarang-jarang karena kesibukan kantor. Kemudian yang kedua, di grup itu tidak menyelesaikan masalah, gitu loh. Karena Anda tanya orang lain juga bingung, nggak tahu jawabannya. Jadi silakan aja tanya ke japri, kita perbaiki kalau memang kesalahannya ada di sistem, ataupun kalaupun misalnya Anda salah email, atau Anda sudah keklik download tapi lupa naruh download-nya di mana, itu biar nggak malu, seperti itu. Jadi udah nggak mau, "Kok aku nggak dapat, tapi rupanya udah di-download." Kan juga malu sendiri ketika kita buka datanya di grup. Jadi mending japri-japrian aja, kita sifatnya personal nggak ada masalah, yang penting Anda itu, terbantukan, kita pun juga siap untuk support Anda. Seperti itu. Saya menanggapi yang ada di grup ya, dan juga karena tim-tim CS, sekarang banyak yang tanya seperti itu. Nah, Mas, saya belum dapat email, belum dapat nganu. Saya beberapa dari Anda, silakan kalau belum dapat email, tolong di cross check chat tim ke tim Raja Kreatif. Ya, Anda di Telegram di situ adminnya ada 2, yaitu Pak Didik dan juga tim Raja Kreatif. Anda chat aja, "Mas, saya kok belum dapat email ya, email saya ini." Nah, nanti tim akan cross check. Kalau memang belum dapat, tim akan japri Anda. Emailnya akan linknya akan dikirimkan ke Anda langsung via Telegram. Jadi jangan rame, "Mas, saya belum dapat belum dapat." Nah, kalau belum dapat kita nggak tahu email Anda, gimana kita bisa mengirim. Gimana next-nya, kemudian harinya kalau kita ada e-book lagi, masa harus manual satu persatu. Jadi kita yang nggak dapat siapa, kita perbaiki mungkin salah ketik ataupun memang itu belum Anda tandai penting, sehingga biar lancar di kemudian harinya. Seperti itu. Nah, kemudian kita buka aja yang, datanya. Data Mas, karena banyak yang belum dapat, tapi saya bisa buka data email. Itulah sesungguhnya enaknya kalau kita main sistem. Nah, print screen dulu. Oke. Nah, mohon maaf ya, jadi kita, berpikir secara tanda kutip, profesional. Link yang kemarin, link e-book itu sudah saya kirimkan ke 1.290, eee, member. Nah, dari 1.290 yang sudah mendownload baru 41, 31, dan 22.
Kalau misalnya saya mau detailkan lagi, nah, saya mau detailkan lagi, jadi saya tuh lebih suka kalau Anda lihat tagline FB saya lebih suka lihat nyatanya daripada katanya. Kalau saya bukakan lagi, dari 1.290 yang sudah membuka itu baru 249 orang, yang belum membuka email 1.041 orang. Kemudian yang sudah mengeklik email itu 233 orang. Seperti itu. Jadi kalau Anda belum dapat email atau apa, silakan chat ke Japri, jangan di publik. Karena ketika Anda chat di publik dan kita buka datanya di publik, malah Anda bingung sendiri. Mending Japri kita selesaikan satu persatu masalah tiap membernya. PDF itu akan saya kirim ulang, mungkin nanti malam atau, jangan nanti malam, besok pagi. Jadi besok pagi sekitar jam 12-an sama, nantinya PDF itu akan saya kirim ulang. Pastikan kalau sampai jam 5 sore Anda tidak mendapatkan PDF, chat ke tim Raja Kreatif. Nantinya kita akan bantu cekkan satu persatu masalah dari Anda semuanya. Seperti itu. Nah, nah betul. Nah, oke masih saya save linknya. Hosting di KBD ada berapa macam? Hosting di KBD, mana tadi host KBD? Host KBD tadi mana mas? Nah, hosting di KBD itu terdiri dari 3 macam. Saya menjawab pertanyaan dari eh, Nadifah di Bekasi. Hosting di KBD terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu 2 giga, kemudian yang kedua 4 giga, yang ketiga 15 giga. Tetapi yang perlu Anda perhatikan, yang pertama dan yang kedua sifatnya pembayarannya per tahun. Sedangkan yang ketiga 15 giga itu harga segini itu per 3 bulan. Ya. Jadi pastikan Anda menyesuaikan dengan kebutuhan. Di sini hampir semuanya sama, baik dari bandwidth, subdomain, add-on domain, database, SSL, semuanya sama. Yang membedakan hanya kapasitas storage-nya saja. Ya. Yang membedakan hanya kapasitas storage dari masing-masing pilihan. Seperti itu dari Bu Nadifa. Kalau mau bikin website isinya pedagang-pedagang gitu seperti Bukalapak dan Tokopedia, hosting yang bagaimana bisa mengcover. Sebenarnya kalau hosting yang mengcover semuanya mengcover Bu Nadifa. Baik itu yang bisnis 4 giga atau bisnis 15 giga, tiga-tiganya mengcover. Kembali ke jumlah database atau jumlah foto di dalam satu produk itu. Semakin banyak jumlah filenya, semakin banyak jumlah fotonya, maka semakin besar pula storage yang harus Anda pilih. Semakin besar juga kapasitas yang harus Anda ambil. Nah, kalau Anda ingin Bukalapak atau Tokopedia, sebenarnya Bukalapak dan Tokopedia tidak menggunakan hosting. Tidak menggunakan share hosting. Sorry, saya koreksi. Tidak menggunakan share hosting. Itu bisa dikatakan mereka, marketplace itu menggunakan yang namanya VPS. Karena mereka memang traffic-nya besar, jumlah jumlah pengunjungnya besar, aktivitasnya besar, sehingga share hosting itu tidak mumpuni bagi mereka. Disarankan menggunakan yang namanya VPS. Apa itu VPS? VPS itu adalah Virtual Private Server, di mana satu server itu dimiliki oleh satu badan dan hanya terdiri dari beberapa website aja. Biasanya satu server itu tidak bisa lebih dari 20 atau 30 website. Hanya website-website tergantung dari trafficnya. Kalau trafficnya besar, biasanya cuma terdiri dari 3 atau bahkan satu website, tapi kalau trafficnya nggak seberapa besar, maksimal sih biasanya 20 atau 10 website. Seperti itu, Bu Nadifa. Dari Pak Aris Prasetyo, terima kasih sudah dijawab tadi saat bikin toko online dengan WooCommerce. Oke, yang pertama, bagaimana caranya jika ingin ada fitur periksa ongkir dari ekspedisi lokal atau seperti JNE? Untuk pemeriksaan
fitur periksa ongkir, biasanya kita menyarankan menggunakan plugin namanya ePacken. Nah, fitur ePacken ini beberapa ekspedisi itu memang bisa ditanggung, bisa dicek. Bukan hanya menghitung otomatis, tetapi ePacken juga bisa mengecek resi. Jadi resi pengiriman itu tidak harus di websitenya JNE atau JNT itu sendiri. Tetapi cek resi pengiriman itu ada di website Anda. Jadi pelanggan Anda itu nggak usah ngecek di websitenya lain. Itu bisa di website Anda sendiri. ePacken sudah mendukung JNE, JTR Tracking, Tiki, POS, JNT, sebentar. Di Cepat, NS, Lion, Ninja, Dakota sudah mengcover itu. Kemudian nomor 2, untuk menangani pembayaran dari pembeli otomatis bagaimana ya? Untuk menangani pembayaran dari pembeli secara otomatis, itu Pak Aris biasanya kita menggunakan pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya ini disesuaikan dengan, apa ya, rekening Anda. Anda punya rekening apa? Kita mohon maaf, tidak menyebutkan pihak ketiganya tersebut karena kalau saya ngomong saya takutnya Anda, "Loh katanya Mas Hadi ini bagus, ini enggak," karena kita belum mencobanya secara utuh. Karena tim kami sendiri untuk pembayaran otomatis masih banyak kendalanya, seperti itu. Jadi kendala, pembayaran otomatis itu hanya ada di beberapa provider aja yang biasanya menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiganya itu bisa seperti, apa ya pihak ketiganya ya, pembayaran otomatis itu apa Riz? Midtrans, terus, Doku, kemudian apa yang sering tak pakai? Duitku. Nah, cuman kalau Anda menggunakan pihak ketiga per transaksinya ada biayanya mulai 1.500 sampai 6.500 per transaksi ya. Bukan akumulatif per bulan atau berlangganan, tapi per transaksi Anda dipotong 1.500 sampai paling banyak 6.500. Seperti itu. Pak Widodo, nggih, Bu Moni, halo Bu Moni. Lanjut migrasi tadi sudah ganti 6 server, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Jadi kalau Bu Moni kemarin sudah pindah name server, itu karena name server Bu Moni kan ada 4. Saya lihat kemarin yang 2 udah di saya, yang 2 atas ini tolong dihapus Bu Moni, sehingga hanya tersisa kedua ke saya. Nah, kalau sudah diinstal seperti itu Bu Moni, langkah selanjutnya yang bisa Bu Moni lakukan adalah install WordPress-nya dengan menambahkan add-on domain. Seperti itu. Itu udah beres. Itu artinya langkahnya sudah diarahkan ke saya. Ibu cek monisimo.com itu sudah indeks HTML, sudah kosongan. Nah, itu tinggal tanda kutip install WordPress-nya saja. Seperti itu. Sorry, saya memang memantau seluruh tim saya. Benar Pak, aku juga baru mengikuti, jadi belum bisa caranya. Nggih. Batasi satu kasus dari satu peserta supaya jalannya kursus bisa mengalir, gak terpotong-potong. Suaranya hilang ya. Dari Bu Endang Harnanik, kalau pakai versi gratis mesti pakai email yang terdaftar di KBD atau bisa pakai email lain. Jadi Bu Endang Nanik, untuk untuk apa itu namanya, untuk versi gratis itu di di e-book saya sudah ada, yaitu kita menggunakan wordpress.com. Nah, bahkan, sebentar, saya cek bahkan di YouTube saya juga ada deh. WordPress gratis, sebentar. Video cari kata kunci gratis. Nah, bentar ya, saya cari. Seharusnya ada sih pembuatan website dengan gratis. Oh, nggak ada. Nantinya akan saya buat atau saya tag aja. Jadi kalau membuat website gratis itu dengan wordpress.com Bu Endang Harnani atau teman-teman semuanya. Nah, malam hari ini sisa 30 menit sambil ada banyak pertanyaan di bawah, kita cek dulu satu persatu, kita biar nggak kepotong-potong,
Pompong bahas WordPress gratis, saya akan mengajarkan Anda semuanya untuk belajar pakai WordPress gratis. Oke. Yang pertama, jadi Anda silakan buka aja wordpress.com. Nah, setelah Anda buka wordpress.com, Anda akan diarahkan dengan namanya wordpress.com/id, di mana sudah berbahasa Indonesia. Ya, saya menerangkan ini pelan-pelan. Mungkin kalau Anda ada yang merekam silakan, atau nanti saya saya Anda bisa cek di rekamannya. Kemudian Anda klik aja buat situs web gratis. Nah, jadi di sini Anda silakan membuat situs website tanda kutip gratis. Gratis ini artinya 100% gratis. Anda tidak dikeluarkan biaya, Anda nggak usah bayar apapun. Kemudian apakah fiturnya sama? Fiturnya sama, tetapi terbatas. Jadi ada fiturnya itu memang sama dengan yang punya hosting domain, tetapi yang versi WordPress.com ini terbatas dan ada kelemahannya juga. Yang pertama, kita masukkan alamat email Anda. Misalnya alamat emailnya adalah endangharnani@gmail.com. Jadi masukkan alamat email Anda. Pastikan alamat email ini adalah alamat email yang aktif. Alamat email yang sering Anda buka, alamat email yang tanda kutip memang bisa diakses oleh Anda semuanya. Kemudian yang kedua, pilih nama. Ini username. Nah, username ini tidak boleh ada spasi. Tadi biasanya username itu bagaimana? Kalau saya lebih prefer, lebih nyaman, lebih senang apabila username ini adalah nama saya sendiri. Kalau misalnya tidak nama saya sudah dipakai oleh orang lain, maka atau username itu sudah dipakai oleh orang lain, saya sarankan tambahkan kode khusus. Nah, kemudian kita masuk ke bawahnya. Di bawahnya adalah pilih kata sandi. Misalnya kata sandinya sekarang bulan apa? Februari 2021. Nah, saya tambahkan apostrof. Nah, saya ketika membuat kata sandi, saya lebih prefer kata sandinya ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Di sini saya menggunakan huruf besarnya itu di huruf F, huruf kecilnya itu di Februari, kemudian ada angka, ada apostrof. Oke. Nah, ketika tiga-tiganya ini selesai, pastikan tiga-tiganya ini warnanya hijau. Kalau saya zoom, nah kotaknya ini berwarna hijau. Nah, seperti itu. Kemudian diklik buat akun Anda. Nah, di sini setelah Anda buat akun, sudah, di sini Anda silakan mengetik nama domain yang Anda inginkan. Nah, inilah salah satu kelemahan kalau Anda menggunakan WordPress yang free. Apa itu kelemahannya Pak Hadi? Kalau Anda menggunakan WordPress yang free, nama domainnya tidak bisa langsung .com. Misalnya saya nyampaikan endangharnani.com. Nah, ini nggak bisa. Karena apa? Ketika, mohon maaf Bu Endang saya menggunakan namanya, ketika Anda menggunakan .com, Anda ditawari nih, gratis dan ininya gratis. Tetapi kalau Anda pilih yang ini, jadi ketika Anda memilih yang, sebentar, annotation, kemudian draw. Nah, ketika Anda memilih yang ini, walaupun ini ditawarinya gratis Pak Hadi. Nah, ketika Anda memilih yang ini adalah jebakan Batman. Sekarang dikasih gratis, tapi Anda akan ditagih untuk bisa lanjut. Jadi, jangan pernah memilih yang gratis di awal. Jadi, bahaya. Kemudian kalau gitu, milihnya yang mana Pak Hadi? Sebentar. Kemudian milihnya yang mana? Yang harus Anda pilih itu adalah yang ini. Nah, resiko Anda menggunakan yang gratis, selalu belakangnya ada .wordpress.com. Karena apa? Karena Anda tidak melakukan pembelian domain, Anda menggunakan subdomain dari WordPress. Seperti itu. Jadi silakan Anda menggunakan nama domain apapun itu terserah.
Saya mencoba misalnya kelas KBD. Nah, kelas kbd.id. Nah, kalau ini Pak Adi, kalau nama saya diketik di bawahnya ada angka. Cari nama lain, kelas KBD Februari. Nah, maka secara otomatis nggak akan ada angkanya. Kemudian kita klik pilih. Sekali lagi saya tidak menggunakan yang dua ini. Alasannya apa? Nanti akan saya jelaskan. Saya ketik klik pilih. Nah, disinilah alasannya. Kalau Anda tadi menggunakan yang gratis, maka tulisan pilih paket atau mulai dengan situs gratis ini tidak akan muncul. Karena apa? Anda di awal tadi sudah dikasih gratis. Apa itu? Dikasih domain gratis, otomatis hostingnya Anda disuruh bayar. Itulah jebakannya. Jadi kalau Anda sebelumnya disuruh menggunakan yang Pak Hadi itu pompong domain.id gratis, tak pakai lah, nggak apa-apa Pak Hadi. Nah, kalau Anda yang tadi gratis, maka yang di sini harus bayar. Saya tadi di penggunaan domainnya itu domainnya menggunakan yang .wordpress.com, maka di sini saya ada pilihan mulai dengan situs gratis. Nah, saya domainnya gratis, otomatis hostingnya juga saya menggunakan hosting gratis. Seperti itu. Nah, setelah hosting domainnya kita klik gratis, Anda sudah masuk layaknya teman-teman yang lain. Yang Anda lakukan hanya tinggal masuk ke WP admin saja. Nah, jadi Anda sudah memiliki nih nama website. Websitenya apa tadi? Website saya adalah, kalau saya buka di browser, website saya adalah kelas KBD Februari.wordpress.com. Nah, maka website saya sudah muncul, tetapi saya menggunakan embel-embelnya belakangnya adalah .wordpress.com. Tadi apa kekurangannya ketika menggunakan WordPress yang .com, yang gratisan? Kekurangannya yang pertama, Anda tidak bisa menambahkan tema atau template yang mewah. Seperti Astra Pro, Anda tidak bisa tambahkan. Kemudian Elementor Pro juga tidak bisa Anda tambahkan. Plugin-plugin yang berat, yang plugin-plugin ekstra tidak bisa Anda tambahkan. Anda hanya bisa memilih temanya yang sudah dibawa. Jadi di sini tidak ada add new theme. Di sini Anda hanya bisa menggunakan tema-tema bawaan dari wordpress.com. Jadi tampilannya ya sudah itu aja. Anda tidak bisa explore lebih. Bahkan pluginnya pun Anda tidak bisa menambahkan plugin baru. Hanya ada plugin-plugin bawaan dari WordPress-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda ingin lebih jelasnya, di sini di bagian paling bawah ada memulai dengan gratis. Kemudian Anda ada di bagian download, kita klik start. Nah, di PDF-nya sudah ada tutorialnya mulai dari akses domain, memasukkan email, membuat nama pengguna, buat password, buat domain, sudah ada tutorialnya di PDF itu. Tadi belum terima, chat Japri ke @raja kreatif, nanti kita kasih. Kalau Anda keluar-keluar di grup, kita hanya berikan datanya bahwa sudah diterima. Seperti itu. Jadi pastikan semuanya bisa diselesaikan secara pribadi. Kalau Anda rame, apalagi Anda tidak mencantumkan screenshot, maka besoknya lagi, Pak Adi nggak terima lagi, Pak Adi nggak terima lagi. Kita bukan yang menyelesaikan masalah, malah masalahnya tambah panjang karena Anda rame terus. Jadi pastikan japri ke tim, kita akan perbaiki email Anda, mungkin email Anda spamnya terlalu banyak atau email kami Anda blokir. Nah, kita akan cek satu persatu permasalahan dari Anda. Seperti itu. Mas Seno, untuk emailnya saya nggak dapat, udah bagian yang paling bawah. Oke, untuk Mas Seno, sebentar. Saya sudah dapat chat dari tim. Sebentar ya. Mana tadi? Dimas minta tolong yang Mas Seno screenshotnya tolong dikirim ke Japri saya. Jadi ada hal yang minta tolong ke Mas Seno sebentar. Nah, sudah ketemu?
Nah, udah ketemu? Mas, udah ketemu Mas. Nah, jadi Udah ketemu kalau di tadi bagian promosi. Di bagian promosi. nah, Yang saya screenshot itu di bagian utama. Ya heeh, kan? Nah, kan tadi kan Mas kan bilang ternyata ada bagian promosi. Nah, saya coba betul. pas ini. Nah, ternyata ada di situ. Nah, Bisa jadi di-scroll sampai ke bawah keluar. jadi Makasih, Mas. ngeceknya itu tolong semuanya karena kita pun ngeceknya juga dari data kita tracing kita juga masuk. Makasih Mas Eno. Nggih. Pak Taufik, Assalamualaikum. Sorry telat masuk. Jam 8.11 saya juga telat masuk. Pak Hasan Saifullah, saya email cuma dapat undangan pelatihan web KBD aja, Pak. Pak Hasan silakan chat ke tim Raja Kreatif, emailnya Pak Hasan apa, atau Pak Hasan boleh open mic, saya cek sekarang emailnya Bapak apa, apakah emailnya Bapak udah masuk atau belum, karena saya punya akses root-nya. Silakan, Pak. Email undangannya udah masuk, undangan mah apa undangan training ya. Tapi ya PDF kayak gitu mah nggak pernah ada, nggak pernah dapat. Nah, Pak Hasan emailnya apa? Mohon maaf. Saya itu ya di chat ya, Hasan Saifullah. Saya ketik ya, Hasan. Hasan Saifullah Nah, 2012 oke Pak Hasan. email.com. Oh, nggak ada masalah Pak Hasan. Saya buka datanya Pak Hasan. Jadi Ya. ini Pak Hasan, saya orangnya langsung ceplos. Jadi di database saya itu tahu hanya dengan mengetikkan nama depan aja Hasan, yang muncul hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 email dengan kata kunci Hasan. Artinya Pak Hasan belum mendaftarkan emailnya di kelas.rajakreatif.com. Nah, Pak Hasan hanya mendapatkan email KBD karena email link Zoom aja, tetapi email dari Raja Kreatif Pak belum update. Caranya gimana? Caranya gampang Pak Hasan. Pak Hasan ketika akses kelas.rajakreatif.com. Iya. Nah, di bagian sini Pak Hasan, sorry, ini sudah login. Iya. Bentar, saya buka browser lain dulu Pak Hasan. Oke. Nah, ketika Pak Hasan buka kelas.rajakreatif.com, Iya. di sini di bagian akun saya. Nah, di sini Pak Hasan login. Oh, di situ ya. Nah, Pak Hasan register dulu nih. Oh, di situ ya. Pastikan Pak Hasan register dulu. Kalau Ya. Anda sudah register dan centang nih, yes, add me to mailing list. Nah, jadi itu ada dua hal yang berbeda. Saya sampaikan di sini. Kalau Anda ingin dapat email undangan link Zoom, itu dapatnya dari cs@kbd.id. Jadi tadi saya cuma dapat link pelatihan aja, itu dari cs.kbd. Kalau Anda ingin mendapatkan link PDF, materi-materi, kemudian update-update, itu Anda mendapatkannya dari info@rajakreatif.com. Oh ya, registrasi di situ dulu berarti ya. Ya, silakan registrasi terlebih dahulu, baru nanti Bapak bisa mendapatkan update-nya. Jadi bagi Anda yang belum registrasi, pastinya besok Kamis siang otomatis nggak dapat email nanti. Kok aku nggak dapat email? Nah, karena datanya belum ada di database kelas Raja Kreatif. Seperti itu. Ya. Mas Adi. Oke, makasih. Saya Silakan dulu. Pak Nurul, silakan. Si Pak, ya Pak. Email saya, Mas. Kenapa Pak Nurul? Tolong dicekkan email saya ya. Emailnya Pak Nurul apa? nurhuluk@gmail.com. Nah, saya cek dengan kata kunci Nurul aja. Nurul Huluk. Nah, bentar Pak, hanya dengan kata Nurul aja tidak ada namanya Nurul Huluk Pak. Oh gitu ya. Jadi Bapak belum teregistrasi. Jadi Caranya Mas? caranya ada dua. Yang pertama Bapak mau manual registrasi aja. Manual registrasi itu bagaimana? Yaitu lewat ini tadi, lewat kelas.rajakreatif.com terus masuk ke akun saya, login, kemudian registrasi, atau Bapak chat aja, Pak Hadi aku bingung, wis tolong registrasi no. Silakan chat ke Telegram @rajakreatif dengan menunjukkan nama. Nantinya tim kami akan minta datanya, baik itu nama, kemudian email, kemudian nomor WhatsApp dan Telegram. Nanti tim kami akan minta data itu biar tim kami bantu registrasikan. Takutnya Bapak salah
salah kurang .com-nya kurang huruf M, Oh kurang iya. Gmail-nya kurang huruf L. Nah, untuk meminimalisir seperti itu, kalau bingung atau kalau pakai register ini kan harus verifikasi. Langsung aja chat ke @rajakreatif nanti dibantu oleh tim. Seperti itu Pak Nurul. Tadi. Oke, sama-sama Pak Nurul. Salam. Seperti itu ya. Jadi sudah terbukti saya langsung cek beberapa dari Anda memang belum terregistrasi di kelas Raja Kreatif sehingga belum dapat emailnya. Seperti itu. Oke. Japrinya kemana? Japrinya ke Telegram. Sebentar. Ke sini t.me/Raja Kreatif. Nah, atau kalau Anda punya Telegram namanya Telegramnya @Raja Kreatif. Nah, silakan aja di chat. Nah, nanti bisa dibantu, nanti tim kami akan minta datanya, baik itu data nama, data email yang sesuai dengan form kami, Bapak bisa tinggal isi aja. Pak Dodi Antoni, kalau email Yahoo bisa enggak? Email Yahoo sebenarnya bisa dan tidak, tapi kami tidak menjamin, Pak. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, Yahoo itu beberapa layanannya sedikit demi sedikit sudah dipotong, sudah dihapus. Sehingga kadang-kadang kalau email Yahoo itu antara telat masuk, kadang-kadang ke-filter sama Yahoo-nya. Seperti itu. Jadi saran saya, apalagi Bapak menggunakan handphone Android, saran saya menggunakan Gmail. Nah, kemudian Pak Suwanto. Bentar. Pak Suwanto emailnya apa? Email saya kok juga belum masuk, ada cuma undangan pelatihan YouTubers. Nah, Pak Suwanto emailnya apa? Nah, karena saya ketik Suwanto tidak terdaftar di saya. Jadi itu ya. Jadi kalau Anda tanda kutip tadi kok belum masuk, Anda belum masuk chat sebanyak apapun, kami cuma melihat aja kalau Anda tidak tanya email saya ini atau tidak Japri. Seperti itu. Pak Suwanto emailnya apa Pak Suwanto? Halo? Itu di bawah sudah saya tulis jantrancity@gmail.com itu. Sebentar. Pak Suwanto, sik Pak. Goleki Pak satu-satu scroll ya Pak. Ini saya juga baru proses daftar ini saya. Oh baru daftar. Ya ini proses Sebentar. daftar ini. Nah, Pak, kalau punya saya, Pak, Nah, Jantras ini ini belum Pak. sama Ali Mukhtar, Pak. Ali Mukhtar, silakan Pak Ali Mukhtar. Pak, coba punya saya itu dicekin udah ada di Raja Kreatif apa belum ya? Emailnya apa Itu Pak? saya punya email namanya alimukhtar234@gmail.com. Ali Mukhtar. Ali M ya Pak ya? ALIMUHTAR. Ya, saya dengan kata kunci ALIM yang kedaftar di saya adalah Lim Salim 21, Khalimanis 69, Tolib Salim sama Hilmi Smart. Artinya Bapak belum ada. Oh ya. Nah, Berarti saya harus masuk ke itu kelas dulu ya Pak. Raja Kreatif, nanti Bapak register akun. Rajakreatif.com dulu ya. Kelas rajakreatif.com. Seperti itu, Oh, oke? kelas rajakreatif.com. Ya. Oke, ya. Nah, makasih Pak. malam hari ini saya tidak akan ngecekin satu persatu, kita langsung ke pelatihannya aja ya. Jadi Oke, kalau siap. Anda Mas udah masuk atau belum, chat aja ke tim karena biar ada tim yang bantu ngecek satu persatu udah masuk atau belum. Mas, tim lama? Iya, karena sudah jam 9, timnya juga tutup, tapi nanti akan dibalas minimal besok pagi atau kalau malam hari ini mereka agak nganggur akan dibalas sedikit demi sedikit. Seperti itu. Oke? Nah, saya lihat lagi pertanyaannya. Oke. Mas Sunaidi, Mas beli Elementor Pro sejak 3 Februari. Kok realisasinya bertele-tele. Pak Sunaidi, masalahnya kenapa, Pak? Sudah kirim BP adminnya kah, Pak, ke tim? Halo, Pak Sunaidi. Pak Sunaidi, kenapa, Dimas? Nah, tuh Pak. Pak Sunaidi sudah kirim datanya ke tim. Tetapi sama tim tidak bisa dibuka, Pak. Nah,
bukan bertele-tele, tetapi tim kami tidak bisa memberikan lisensinya, tidak bisa mengaktifkan kalau tidak bisa masuk ke WP admin. Nah, kalau perlu saya sekarang coba, mana kertasnya Pak Sunaidi, ada nggak kertas form ordernya Pak Sunaidi? Nah, kita sudah coba 4 kali sampai kita keblokir, IP kita sudah sampai keblokir oleh sistemnya keamanan. Jadi bukan masalah bertele-tele atau tidak, tetapi tidak bisa masuk Pak. Nah, jadi tolong dibantu aja, password itu besar kecil juga pengaruh Pak. Kemudian dari Pak Ramdhani Sidik. Mas Hadi, jadi kalau buat website di wordpress.com nggak bisa upload plugin soundtrack musik di latar belakang ya Mas Hadi. Soundtrack musik di latar belakang kalau dari YouTube bisa Pak, tapi dengan trik diminimize, dikecilkan, bukan sebagai background. Karena kalau Bapak menggunakan wordpress.com tidak bisa menggunakan Elementor. Bapak harus menggunakan Guttenberg di mana semuanya harus tampil di depan. Seperti itu Pak Ramdhani. Kemudian dari Pak Sunaidi, kalau di CPNet saya Elementor Pro-nya bagaimana dimasukkan di domain? Sudah Pak, Dimas passwordnya apa Mas? Ini saya langsung benerin aja Pak Sunaidi. Nah, Pak Sunaidi, SMKS, FMKS, strip, ya, pentop.com. Nah, kemudian /wp admin. Pak Sunaidi, ketika saya sampaikan ini, minta tolong untuk passwordnya nanti diubah ya Pak ya. Kalau saya Nah, lihat Pak Sunaidi. Pak Sunaidi smks ya pentop.com. Saya sudah mencoba mengetikkan password yang sudah dikirimkan oleh Mas Dimas. Password dong. Nah, jadi ketika tim kami mencoba masuk, sampai 3 kali salah, WordPress ini keamanannya kalau 3 kali salah password, yang terjadi adalah kita itu diblokir Pak. IP kantor kita diblokir oleh sistem. Sehingga kita nggak bisa ngakses. Seperti itu. Nah, kita biasanya nunggunya 1 jam atau 3 jam lagi baru bisa ngakses. Saya ketik lagi ya, untuk kedua kalinya saya ketik dengan kata kunci yang sama. Kalau saya buka, saya takutnya nanti teman-teman ngelihat, saya klik login. Nah, tinggal 1 kali percobaan lagi. Karena apa? Karena bukan kesalahan, mungkin password-nya Bapak mungkin berbeda dengan yang dikirimkan ke tim. Seperti itu Pak Sunaidi. Nah, jadi minta tolong dikoordinasikan dengan tim aja Pak. Kita bukan bertele-tele, tetapi karena Bapak mengirimkan username dan password salah, kita tidak bisa masuk. Seperti itu Pak Sunaidi. Oke, PDF itu dikirim dari email ya? Email apa ya? Dari email info@rajakreatif.com. Seperti itu. Mas, untuk URL kelas Raja Kreatif diketik di chat dong. Oke, Bos. Ya, kok saya privat? Everyone. Nah, sudah. Kemudian, oke, udah registrasi kelas Raja Kreatif. Terima kasih. Ya. Hijrah Propolis, Mas Hadi. Kenapa, Pak? Oh iya, Hijrah Propolis belum link chat sama Facebooknya ya? Nah, hijrahpropolis.com. .id ya? Ya, .com. Hijrah. Aduh, salah ketik. Oh, Hijrah Propolis sudah masuk mesin pencarian. Cepet banget. Tinggal ngedit aja. Tinggal kontaknya ya Pak ya? Siap Pak. Maaf Pak, Mas Dimas. Mas Dimas sudah ngingetin saya, cuman karena kesibukan saya belum cek ulang. Siap? Makasih Pak Erlan. Nah, apa? Oh, jam 9. Ya.
Oke, karena jam 9 saya ada kelas yang lain. Jadi silakan chat dengan tim Telegram kami. Kalau Anda yang sudah akrab dengan tim pagi, maka silakan chat dengan tim pagi. Kemudian kalau Anda sudah chat dengan tim malam, silakan chat. Tapi jam 9 jam kerja, kami juga menghargai undang-undang kerja. Kita nggak mungkin mengeksploitasi tim, jadi ada jam istirahatnya dan berganti shift. Seperti itu, saya rasa itu aja cukup. Ya. Saya harapkan tidak ada salah paham lagi, tidak ada lagi chat di grup belum dapat, padahal Anda belum registrasi, padahal Anda belum ngecek di kolom-kolom yang lain. Dibudidayakan ada gara-gara tadi ngomong lele. Dibiasakan kita komunikasinya privat dulu. Kemudian kalau memang perlu untuk dibantu orang banyak, baru kita ngomongnya di grup, biar tidak menjadi negative thinking atau negative thinking atau biar semuanya itu tidak salah paham satu sama lain. Ayo kita, apalagi di zaman pandemi ini, ayo kita selalu memberikan positif vibe satu sama lain. Terima kasih Bu Moni, Pak Sarif, Pak minta link tutorial buat website yang tidak tercampur dengan teori dan yang lain-lain, malah bingung. Ada sih, kalau nggak salah yang ini. Ada ya, belum saya buka sih. Ada sih Pak, tapi belum saya buka. Ya ini masih zaman-zaman pandemi. Siap, ya. Malam hari ini akan diupdate semuanya, seluruhnya akan ada update. Semoga besok ya ada email, Anda semuanya bisa menerima emailnya. Terima kasih banyak semuanya. Apabila saya dan Mas Aris ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Yang penting saya berusaha memberikan komunikasi kepada Anda. Yang penting kita selalu komunikasi biar tidak ada salah paham, biar tidak ada curigaan satu sama lain. Ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi. Ye, Masih Pak. ye, sama-sama. Foto dulu Mas, nggak ada foto-fotoan. Makasih Pak. Iya, sama-sama semuanya.